Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMPN 52 Kota Bekasi, Bapak Arma NPD, dan Wakil Kepala Sekolah beserta jajaran Dewan Guru semua. Di sini saya Irfan Suherman sebagai guru dan tim IT SMPN 52 ingin mensosialisasikan tentang LMS atau Learning Management System yang akan diterapkan di sekolah SMPN 52 Kota Bekasi. LMS ini include dengan website SMP Negeri 52 Kota Bekasi.sch.id. Jadi Bapak Ibu guru akan terintegrasi dengan sistem pembelajaran yang berkolaborasi dengan peserta didik atau dengan siswa. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sistem ini tidak mempersulit Bapak Ibu guru semua, justru dengan adanya sistem LMS ini akan memudahkan dan meringkas pekerjaan kita sebagai guru, sebagai pendidik, di mana sistem ini saya buat untuk melatih kognitif para peserta didik. Jadi tidak hanya di sekolah peserta didik belajar, mereka belajar bisa di rumahnya masing-masing dengan mengakses website SMP Negeri 52 Kota Bekasi yang sudah terinclude dengan sistem belajar mandiri gitu. Nah, ini adalah tampilan dari website kita Bapak Ibu yang sudah saya upgrade dengan sistem LMS. Tandanya apa ada sistem LMS ini adalah yaitu adanya login dan sign up atau masuk dan membuat baru akun. Nah, terutama akun-akun yang sudah saya buat adalah akun guru. Akun guru dan akun peserta didik itu sudah saya buatkan, di mana 80% akun guru sudah saya buat dan hampir 75% akun peserta didik baru kelas 9 yang saya buat. Nah, baik Bapak Ibu, ini tampilannya seperti ini webnya. Nah, di situ ada popular course, artinya di sini adalah tampilan di mana video atau pembelajaran yang tampil di website 52 yang bisa diakses oleh peserta didik. Ya, di sini ada ujian sekolah, ada pendalaman materi. Nah, di mana akun-akun ini atau video-video ini dibuat untuk memudahkan peserta didik untuk belajar di rumah. Nanti saya akan ilustrasikan. Nah, ini tampilan foto-foto Dewan Guru yang kesemuanya ada di depan yang akan bisa dilihat oleh peserta didik semua Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ada tampilan bagaimana kesan peserta didik yang berprestasi setelah menggunakan sistem LMS ini. Nah, ini adalah guru inspiratif kita yaitu Ibu Kiki sebagai brand ambasadornya website SMP 52. Oke, baik Bapak Ibu, di bawah juga ada kolom sign in atau kolom di mana Bapak Ibu bisa masuk ke akun websitenya SMP 52 dengan metode LMS ini atau Learning Management System. Saya jelaskan dulu sebenarnya LMS itu apa sih? LMS itu adalah sistem pembelajaran yang terpadu Bapak Ibu, di mana guru itu membuat video pembelajaran, terus membuat materi pembelajaran berbentuk e-book, dan latihan-latihan soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Dan bahkan sampai ke tingkat ujian. Baik itu ujian PTS, PAS, dan yang sekarang saya buat adalah untuk menatap ujian sekolah. Ya, dan itu akan memudahkan peserta didik belajar di rumah untuk pendalaman materinya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, di sini kita akan masuk dulu sebagai guru
yaitu dicontohkan akun saya yang dibuat Bapak Ibu. Nah, ini passwordnya semuanya sama ya Bapak Ibu, yaitu semadu 52@2024. Semuanya sama passwordnya. Baik itu password siswa ataupun password guru sama. Apabila Bapak Ibu ingin merubahnya, passwordnya boleh silahkan nanti Bapak Ibu rubah sendiri ya. Tapi kita samakan dulu semua semadu 52@2024. Kita sign in ya. Oke. Nah, setelah sign in berarti akan muncul ini tampilan yang sudah sign in, tandanya apa? Di sini ada nama saya, Irfan Suherman ya. Kalau di logout ya keluar. Nah, nanti kita akan lihat em, apa aja yang sudah saya buat. Nah, ini materi-materi yang sudah saya buat Bapak Ibu. Nah, ini adalah profil fotonya. Bapak Ibu juga bisa ganti foto profilnya dengan sendiri. Setelah Bapak Ibu sign in, boleh diceng fotonya dirubah. Ya. Ataupun misalkan Bapak Ibu ingin mengirimkan pesan kepada saya, kepada rekan-rekan guru semua, saling mengirimkan pesan itu juga bisa. Oke, nah ini di bawah ini ada kolom-kolom di mana saya membuat materi untuk pendalaman materi menjelang US Bapak Ibu, khusus bagi guru-guru kelas 9. Nanti saya rancang untuk melakukan pendalaman materi ya. Kemarin kita sudah rapat meskipun hanya terbatas. Pendalaman materi itu kata Pak Tarno bisa melalui offline ataupun online. Nah, jadi kita perkuat offline-nya, kita perkuat juga daringnya di rumah, peserta didik bisa belajar gitu dengan ada media pembelajaran LMS ini. Jadi peserta didik tidak ketinggalan materinya gitu. Oke, nah ini contohnya yang sudah saya buat Bapak Ibu. Saya kebetulan kan mengajar IPS di kelas 9. Materi-materi yang sudah saya buat yaitu diantaranya ada materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Apakah itu materinya sudah terinclude? Sudah saya setting. Ya, nah bentuknya seperti ini. Ini materi kelas 7. Kalau kita klik, ini tampilan juga sama ada di tampilan peserta didik. Ya, di mana tampilannya itu bisa peserta didik mengklik mapel. Nah, mapel ini ya, kita klik mapel. Nah, di sini tertera semua materi-materi US yang nah ini kan dirancangnya hanya baru US. Nanti saya pribadi dan teman-teman IT akan merancang kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9. Jadi ada kalau kelas 7, kelas 8 kan PTS, PAS sampai UAS ya Bapak Ibu. Kalau kelas 9 itu US. Nah, ini saya karena waktu terdekat ini adalah akan menghadapi US, maka saya buatkan US dulu. Di sini ada beberapa kategori Bapak Ibu, ada eksak dan non eksak. Nah, kebetulan saya sudah membuat bagan dari pembelajaran buat peserta didik. Nanti setiap mata pelajaran akan membuat ujian sekolah. Nah, seperti ini. Ujian sekolah kelas 9. Nah, ini akan tampil ya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di mana siswa atau peserta didik memulai ujian sekolah itu dengan langsung start course. Misalkan begini. Nah, kebetulan saya kan belum membuat belum membuat soalnya ini IPA ya, IPA punya Pak Tarno. Kita lihat yang IPS coba. Kita lihat yang IPS. Kalau IPS kan dimasukkan ke dalam non eksak. Jadi peserta didik saya nanti akan simulasikan cari eksak dan non eksaknya. Biar terkelompok gitu. Nah, ini langsung saja di show result.
Nah, ini adalah kumpulan dari materi-materi, kumpulan-kumpulan materi non-eksak ya. Gimana, ada bahasa Inggris, eh, apa lagi itu, bahasa Indonesia dan IPS. Ini saya baru buat. Nanti semua kelompok non-eksak nanti akan masuk ke sini. Nah, ini contohnya yang IPS, materi rangkuman materi semester 1 dan semester 2. Karena di ujian sekolah itu akan mengambil kelas 7 25%, kelas 8 25%, dan kelas 9 50% materi yang akan diujikan kepada peserta didik. Kita lihat yang kelas 7 seperti apa. Nah, ini yang sudah saya buat Bapak Ibu. Ada pendalaman materi PS kelas 7. Nah, kita start course. Nah, sebelum start course, peserta didik diharapkan untuk melihat kurikulumnya. Kurikulum ini berfungsi artinya mengartikan ada video pembelajaran, ada materinya, dan ada latihan soal. Nah, di mana setiap video yang sudah dipelajari itu akan berpengaruh kepada apa? Kepada pembelajaran peserta didik. Peserta didik akan mencapai berapa persen pembelajaran yang sudah dia capai gitu. Nah, di sini juga ada materi rangkumannya. Nah, kita lihat materinya seperti apa untuk kelas 7 IPS. Nanti ini akan tampil di peserta didik. Jadi peserta didik bisa nonton videonya. Akan saya beri seperti ini rangkuman materinya. Oke ya, kita skip dulu aja. Nah, video materi ini bisa diambil dari YouTube ataupun Bapak Ibu bisa mengambil video pembelajaran sendiri, membuat video pembelajaran sendiri, baik itu dengan Canva ataupun dengan ClickUp. Nah, ini saya membuat video ini dengan ClickUp. Nanti akan saya sosialisasikan juga kepada Bapak Ibu guru bagaimana cara membuat video pembelajaran melalui ClickUp. Nah, ini program terbaru juga. Oke, kita skip dulu yang video materi. Nah, itu dari nah ini kan di akun saya ya Bapak Ibu. Nah, kita klik dulu kelas 7 tadi. Tadi sampai kurikulum. Setelah peserta didik menyelesaikan video pembelajaran materi rangkuman tadi yang kelas 7 semester 1 dan 2, dia akan juga membaca e-booknya atau materinya gitu biar memperkuat pemahaman dia. Nah, di sini materi kelas 7 itu bisa berbentuk PDF ya Bapak Ibu, ataupun e-book. Nah, ini akan di-download oleh peserta didik atau siswa. Ya, di-download, terus mereka belajar melalui HP-nya. Gitu. Oke, nah itu dari materi. Kita kembali ke kurikulumnya. Kita kembali ke kurikulumnya tadi di kelas 7 ya. Setelah peserta didik mempelajari materinya, kita akan ujikan soalnya. Kita akan uji soalnya apakah peserta didik ini sudah menguasai materi yang dikasih oleh saya. Kita akan lihat kuisnya, apa-apa ujikan. Nah, di sini kebetulan saya belum membuat Bapak Ibu soalnya. Kalau cara mau membuatnya bagaimana? Nah, setelah tadi ini dari sisi sisi saya maupun sisi siswa gitu, bisa melihat seperti itu. Nah, kita akan membuat misalkan soal Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuat soal setelah saya buat seperti ini? Bapak Ibu kan sudah masuk ke akunnya masing-masing. Nah, ini di akun saya. Bapak Ibu pergi ke Edit White Course Builder. Nah, ini. Edit White Course Builder. Nah, diklik ini. Nah, akan muncul seperti ini. Tadi kan baru dirancang itu materi rangkuman videonya dan materinya. Nah, sekarang kita akan membuat soalnya. Nah, ini. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di latihan soal untuk mempelajari materi kelas 7, itu saya akan rencana membuat seperti ini misalkan. Kita buat pertanyaan dulu. Nah, di sini ada question yang tanda biru ini Bapak Ibu. Kita klik questionnya. Nah, di sini ada pilihan apakah
mau menggunakan single choice, multiple choice, true and false, matching, image, dan keyword, dan fill in the gap. Nah, Bapak Ibu bebas untuk memilih metode soalnya gitu. Saya misalkan yang seperti layak umumnya, kalau misalkan multiple choice kan itu pilihan ganda ya Bapak Ibu. Dan saya akan buat multiple choice misalkan. Nah, di sini ada soalnya. Nah, enter your question itu membuat soalnya seperti apa. Di sebelah kirinya ada gambar. Misalkan Bapak Ibu ingin menyertakan sebuah gambarnya, lalu membuat soalnya itu bisa. Misalkan saya akan membuat soal nomor 1 tentang materi kelas 7 yang sudah dipelajari oleh siswanya itu tadi ya, tentang rangkuman apa tadi gitu ya. Misalkan apa yang dimaksud zaman prasejarah. Nah, ini ada di materi kelas 7 Bapak Ibu masih ingat. Oke. Nah, di sini multiple choice formatnya. Terus kategorinya apa? Kategorinya adalah pendalaman materi US. Nah, ini kan saya rancang untuk US dulu Bapak Ibu. Pendalaman materi US. Terus di sini jawaban yang paling tepat apa? Bapak misalkan A. Apa yang dimaksud dengan prasejarah? Misalkan ya gitu ya, zaman batu misalkan ya. Ini sangat contoh doang. Zaman batu masuk 1A, B apa gitu ya. Nah, apakah seperti ini manual? Ya. Untuk merancang soal itu manual. Nah, untuk sementara ini Bapak Ibu kelas 9 yang akan melakukan US, nah hanya menyertakan word-nya saja soal Word, nanti kita akan copy pastekan di sini gitu. Nah, setelah itu kalau sudah mahir Bapak Ibu disarankan untuk membuat sendiri ya. Jadi tidak tergantung kepada tim IT. Jadi Bapak Ibu merancang soalnya tersendiri. Oke, ini saya masih ini dulu ya. Zaman batu misalkan ini zaman di mana belum mengenal tulisan. Nah, ini jawaban yang paling benar adalah jawaban B. Oke. Mana jawaban yang paling tepatnya adalah jawaban B. Nah, ini kita centang yang tidak ininya, tidak betulnya. Nah, itu untuk opsi multiple choice. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat metode soalnya image matching. Itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini beda-beda gitu. Misalkan menggambar ya. Cocokkan gambar di bawah ini. Cocokkan gambar di bawah ini misalkan. Ini boleh misalkan Bapak Ibu mencocokkan gambarnya. Nanti saya cari gambarnya dulu ya Bapak Ibu. Cari gambarnya dulu, boleh banyak di Google juga banyak. Saya cari zaman prasejarah. Nah, di sini kita cari image-nya. Nah, ini misalkan saya ambil yang ini ya Bapak Ibu ya. Saya zaman prasejarah. Misalkan yang ini saya ambil. Kita save as. Ini masih save link. Kita save as gambarnya. Nah, save as image kita save. Kita masukkan ke dalam foto guru aja. Sejarah misalkan ini ya. Kita save. Oke, tadi kita balik lagi ke sini. Di samping, nah ini bukan di ini ya, di samping ini, di samping
ini. Oke, kita masukkan gambarnya Bapak Ibu. Nah, tadi disimpan di foto guru. Masukkan ke sini sejarah. Nah, di mana ya sejarahnya? Nah, ini ada. Kita masukkan gambarnya. Oke. Nah, ini sudah ada gambarnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini oke. Nah, ini yang cocok dengan gambar prasejarah itu seperti apa misalkan gitu. Nah, ini mungkin begitu nih saya saran jangan di sini ya. Cocokkan gambar sama ini adalah tentang zaman prasejarah gitu. Tentang zaman prasejarah. Oke, ini bila mana Bapak Ibu ingin menggunakan matching gambar, artinya mencocokkan gambar. Nah, tadi saya sudah ini kan, sudah download gambar prasejarah. Nah, ini. Terus misalkan ada lagi, misalkan soal yang apa namanya, pengecohnya atau salahnya. Nah, ini saya cari. Nah, ini boleh lah. Ini sudah masuk ke perundagian ya, tapi ini prasejarah juga sih ya kronologi. Nah, kalau ini deh, ini bukan zaman prasejarah ya, ini zaman perang sebenarnya ini udah kolonial. Nah, ini boleh. Zaman berburu ini. Kita save. Aduh. Misalkan contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita save dulu. Zaman berburu. Kita simpan lagi di foto guru. Kita save. Oke, kita kembali lagi ke soal. Kita upload gambarnya. Nah, ini zaman berburu. Oke. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Nah, ini nanti soal ini akan tampil di peserta didik. Kita sebelumnya view dulu bagaimana sih tampilan di peserta didik. Nah, ini. Kita lihat yang tadi kan sudah dibuat soalnya nih. Latihan soal kita lihat. Nah, ini. Nah, di sini peserta didik atau siswa akan memulai dari Star Quiz. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Star Quiz. Nah, ini soalnya ini nih soal nomor 1 di sebelah kanan. Nah, ini. Nah, ini. Nah, tadi kan jawaban yang betul ada di B ya. Ini yang salah pengecohnya sampai pilihan keempat A, B, C, D misalkan gitu ya. Nah, ini yang tadi apa? Tentang mencocokkan gambar gitu. Nah, ini untuk jawabannya. Apakah nanti di sini, apakah yang ini nanti yang siswanya akan mendrag? Kalau ini berarti salah gitu ya. Nanti jawabannya salah. Tapi kalau yang ini berarti benar gitu. Nah, apakah nanti di handphone itu bisa di-drag? Bisa. Jadi peserta didik bisa mendrag gambar ini ke jawabannya tadi ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini misalkan tadi kita jawab dulu zaman ini. Ya, jadi peserta didik misalkan ini ada soalnya ada 50 soal ya kalau nggak salah di US itu. Nah, next nanti peserta didik untuk melakukan next. Dan itu akan kelihatan di soal gitu. Kita lihat. Ini kan masih latihan, belum ke US-nya. Masih latihan soal, dia akan berlatih di rumahnya gitu ya dengan soal-soal yang kita berikan Bapak Ibu. Nah, ini ya zaman batu misalkan tadi. Nah, ini jawaban yang benar misalkan. Peserta didik mendrag jawaban yang betul. Misalkan ini didrag sama peserta didik. Oh iya. Nah, nanti ini kurang gambarnya Bapak Ibu. Nanti akan apa namanya ditambah lagi gambar-gambar yang cocok dengan zaman prasejarah tadi disesuaikan. Ada gambar-gambar yang gak sesuai dengan zaman prasejarah misalkan begitu ya. Ini hanya gambaran simulasi saja. Nanti saya buatkan dengan
soal yang benar dan jawaban-jawaban yang mengecoh dan lain sebagainya itu tergantung dari Bapak Ibu gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin merancang sendiri, tapi kalau misalkan dikirimkan kepada tim IT berarti Bapak Ibu membuat soalnya yang apa namanya yang umum seperti multiple choice gitu ya. Nah, itu biar memudahkan pekerjaan dari tim IT gitu. Oke, nah itu untuk ininya apa namanya? Pembelajaran pelatihan, artinya pelatihan peserta didik. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu di bawah bintang ini ada garis. Nah, garis ini adalah di mana penyelesaian peserta didik sampai di mana. Itu ada presentasinya sampai ke 100%. Apabila sampai hijau 100%, maka untuk pendalaman materi kelas 7 sudah selesai peserta didik pelajari gitu. Sampai ke kelas 8 sampai ke kelas 9 sampai ini hijau. Nah, di sini ada 146 kapasitas siswa untuk mengikuti materi ini gitu. Nanti saya sosialisasikan kepada siswa untuk apa namanya mempelajari semua materi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Ini sampai ke hijau di sini gitu. Nah, bagaimana cara mengecek apakah keaktifan siswa itu bisa kita cek? Bisa Bapak Ibu. Kita pergi ke WordPress yang hitam ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan masuk ke MS LMS ini. Kita masuk ke kurs. Lalu kita di sini ada namanya manage student atau memanage siswa gitu ya. Nah, ini kebetulan kan Pak Tarno nih, cari yang punya saya ya yang sudah. Nah, ini bahasa Indonesia, PS, IPS, IPA, IPA, IPS, IPA sama nih, IPA, 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 IPA. Kita lihat di sini kan ada kolom selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini materi, materi, materi. Indonesia, Indonesia. Nah, ini IPS. Ini ya, nah ini di IPS nih. Kita lihat apakah di kelas 9 sudah ada siswa yang masuk itu bisa kita manage itu. Manage student. Nah, ini. Di situ ada Aisyah Luna. Nah, ini kan Pak Hilmi saya masukin kemarin kan karena masih satu student. Sekarang dia sudah eh, sudah guru. Jadi kita hapus saja ya. Kita hapus. Pak Ahmad Melaju juga kita hapus. Nah, di sini ada peserta didik. Nah, ini ada progresnya. 0% berarti peserta ini kalau misalkan sampai waktu yang ditentukan oleh kita, dia masih 0%, artinya peserta didik ini tidak mengikuti pendalaman materi gitu, tidak ada progres gitu. Nah, ini perlu kita tegur gitu ya biar peserta didik ini bisa belajar untuk menghadapi US nanti. Nah, ini akan penuh nantinya. Apakah kita bisa memasukkan muridnya bisa kalau misalkan peserta didik susah untuk login atau susah untuk bisa masuk ke LMS-nya, kita bantu dengan Edge Study Student, kita masukkan email peserta didik. Nah, nanti emailnya akan saya share ke Bapak Ibu dalam bentuk Excel. Nanti tinggal di send and invitation, nanti tinggal peserta didik mengkonfirm email tersebut. Nanti akan masuk ke sini siswa-siswanya. Sejumlah siswa kelas 9 nanti gitu. Nanti progresnya akan kelihatan ya. Ini untuk studi ya apa namanya pelajar atau siswa. Nah, ini kan masih saya tuh. Ini kan belum. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ini khusus siswa Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengontrol progres dari peserta didik itu aktif ataupun tidak aktif gitu ya. Progresnya bisa kelihatan di sini 0% sampai ke 100%. Nah, nanti akan nampilnya di sini Bapak Ibu. Akan di sini hijau sampai 100%. Kalau misalkan ini kan masih 0 ya, kosong 0%. Nah, itu progres bagaimana kita melihat progres peserta didik itu mendalami materi gitu Bapak Ibu.
ya. Oke, untuk video ini saya cukupkan, nanti akan berlanjut kepada pembuatan soal US, nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya karena dengan durasinya terlalu panjang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.